Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin memberikan penjelasan berkaitan dengan seorang yang memberikan komentar di video reaksi saya bagaimana Dr. De King Gadas itu memberikan tanggapan soal perdebatan saya dengan Elia Myron. Nah, seorang yang memberikan komentar ini dia bertanya, namanya adalah John Raba. Dia memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang saya itu ungkapkan di reaksi saya atau sedikit penjelasan tambahan dari saya di video tersebut. Dia berkata bahwa kalau Alkitab itu tidak dibuat oleh gereja atau orang Kristen, kalau dibuat oleh Allah, kapan Alkitab itu dibuat? Nah, ini sesuai dengan statement saya bahwa yang membuat Alkitab itu bukanlah gereja atau para bapak-bapak gereja, ya. Mereka cuman yang namanya menentukan mana kitab-kitab yang diilhamkan oleh Allah yang harus dimasukkan di dalam Alkitab atau kitab suci, dan mana kitab-kitab yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab, begitu saudara-saudara. Sedangkan yang memberikan, yang menciptakan, yang mengilhamkan Alkitab itu adalah Allah sendiri. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan saudara melalui video ini kepada saudara John Raba dan juga kepada saudara-saudara yang mungkin belum tahu tentang bagaimana Alkitab ini dibuat. Ini menambah wawasan saudara-saudara untuk kita semua perlu tahu dan perlu belajar supaya kita sungguh-sungguh harus menghormati, mencintai firman Tuhan. Karena Alkitab ini adalah hasil daripada pengilhaman daripada Allah itu sendiri. Yang pertama saya ingin menjelaskan, Alkitab itu adalah satu-satunya kitab suci yang unik, istimewa, dan saling berkesinambungan atau saling nyambung, saudara-saudara. Kenapa? Karena Alkitab itu ditulis kurang lebih 15 abad. Dari abad 15 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Ditulis pertama oleh Musa kurang lebih tahun 1440 sebelum Masehi, dan ditulis terakhir oleh Rasul Yohanes tahun 90 waktu dia mendapatkan penglihatan tentang surat Wahyu ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Alkitab ini istimewa, unik saudara-saudara, karena ada di 40 generasi yang berbeda-beda. Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dan juga tempat mereka menulis itu berbeda-beda. Bahkan saya tambahkan juga, keadaan mereka menulis pada waktu itu berbeda-beda. Saudara tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, saudara tahu bahwa yang menulis itu adalah Musa. Musa adalah seorang lulusan atau sarjana dari Universitas Mesir, dan dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir. Kemudian Yosua, seorang panglima perang yang mengabdi kepada Tuhan melalui Musa, ya, bagaimana dia dipilih dan akhirnya dia menuliskan kitab Yosua. Bahkan ada seorang gembala dari Tekoa yang bernama Amos. Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi kecil yang tidak panjang pelayanannya, tapi dia bernubuat demi nama Tuhan. Siapa lagi saudara-saudara? Matius, seorang pemungut cukai. Dia adalah orang berdosa, tapi Yesus memilih dia untuk menjadi salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Dia menuliskan Injil Matius. Lukas, seorang dokter yang sangat-sangat terpelajar. Dia menuliskan Injil Lukas, dan dia juga menuliskan surat Kisah Para Rasul. Ada lagi seorang yang hebat, yang sangat cerdas, seorang Farisi. Namanya adalah Rasul Paulus. Dia menuliskan kurang lebih separuh ya daripada Perjanjian Baru, dan tulisan-tulisan dia itu sangat meneguhkan doktrin-doktrin kekristenan. Bahkan saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan penulis-penulis Alkitab yang begitu banyak, kurang lebih 40 orang. Waktu mereka menulis, saudara-saudara, mereka itu diilhamkan oleh Allah, sehingga waktu mereka menulis, ya, mereka dituntun oleh Allah, dan tulisan mereka itu tidak bertabrakan, ya, tidak kontradiksi satu dengan yang lain. Semuanya nyambung, saudara-saudara.
apa yang ada di perjanjian lama yang menjadi bayangan, itu tergenapi di dalam perjanjian baru. Bahkan kalau saya dan saudara belajar tentang bagaimana latar belakang Alkitab ini saudara-saudara ditentukan, maka ada seorang bapak gereja yang bernama Origenes, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa yang dipakai untuk menentukan Alkitab itu adalah sesuai dengan standarnya Allah, tanpa salah, adalah memakai yang namanya kanon. Nah, kanon ini saudara-saudara adalah alat pengukur, ya. Alat pengukur atau bulu pengukur atau tongkat pengukur pada waktu itu, saudara-saudara. Dan kanonisasi ini, saudara, Origenes menyebutnya sebagai peraturan iman, di mana kanonisasi ini dipakai untuk mengukur dan mengevaluasi setiap kitab. Kitab mana yang benar-benar diilhamkan oleh Allah, itulah yang ditentukan untuk masuk di dalam Alkitab. Bahkan ada seorang uskup yang bernama Ignatius dari Antioquia, dia punya tulisan yang sangat-sangat bagus. Nah, kalau dalam perjanjian lama sendiri, saya dan saudara akan menemukan, ya, pada waktu saudara-saudara, orang-orang Israel itu mereka sudah pergi meninggalkan tempat mereka, karena pada tahun 70 itu saudara-saudara, mereka itu mengalami yang namanya diaspora karena tahun 70, ya. Jenderal Titus, saudara-saudara, itu menghanguskan semua kota Yerusalem, ya. Banyak orang-orang Kristen itu dibunuh, sehingga membuat orang-orang Yahudi itu, saudara, mengalami diaspora. Nah, ketika mereka mengalami yang namanya diaspora, saudara-saudara, mereka merindukan, saudara-saudara, kitab suci, ya, yang mempersatukan mereka. Kitab suci yang mempersatukan mereka. Sehingga kalau saya dan saudara belajar kanonisasi Ibrani, maka itu agak sedikit berbeda dengan kanonisasi yang dimiliki oleh orang Kristen. Kenapa? Karena kanonisasi Ibrani itu dimulai dari Kejadian, berakhir di surat Tawarik atau kitab Tawarik. Sedangkan kanonisasi kekristenan itu atau punyanya orang Kristen itu, saudara, ditentukan dari Kejadian dan berakhir di kitab Maleaki. Nah, saudara tahu ketika bangsa Yahudi ini tersebar, mereka merindukan, sehingga akhirnya kanonisasi Alkitab itu dibuat, dan akhirnya mereka itu bisa memiliki kitab suci mereka sendiri dan mereka itu pelihara. Dan kalau saya dan saudara belajar, itu yang disebut sebagai Tanakh, ya, Torah, Nebiim, dan juga Ketubim, ya. Ada 5 kitab Musa, ada kitab nubuat atau kitab para nabi, dan juga ada tulisan-tulisan seperti Mazmur, Amsal, Ayub, ya, dan juga lain sebagainya. Bahkan kalau saudara belajar, ada satu konsili namanya Konsili Jamnia. Konsili Jamnia itu di mana para cendekiawan itu meragukan tentang beberapa kitab. Contohnya seperti kitab Pengkhotbah yang tidak bisa diterima dengan pasti oleh kaum-kaum ortodoks, saudara-saudara. Bahkan juga kitab Ester yang tidak mencatat nama Tuhan satu kali pun juga. Tapi lewat Konsili Jamnia ini, saudara-saudara, maka kitab-kitab ini, saudara, dimasukkan di dalam yang namanya kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama. Nah, kalau kita mempelajari tentang Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan bahwa ada perbedaan antara Alkitab Perjanjian Lama orang Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Kalau Kristen Katolik itu ditambahkan kitab-kitab apokrifa, sedangkan di dalam Kristen Protestan itu tidak memasukkan kitab-kitab apokrifa. Ya, penjelasannya ada banyak sekali bagaimana kitab-kitab itu tidak dimasukkan. Nanti kalau di video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang ini. Nah, itu yang menjadi sedikit gambaran. Kemudian saudara-saudara, kalau kita mempelajari yang namanya Alkitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa para bapak-bapak gereja itu sangat ketat menyeleksi kitab-kitab yang ditulis itu, saudara-saudara, dimasukkan di dalam Alkitab. Dan pada waktu itu kalau saya dan saudara mempelajari sejarah, mengapa
para bapak-bapak gereja itu dengan gencar, dengan giat itu segera untuk saudara mengumpulkan tulisan-tulisan yang benar-benar diilhamkan oleh Allah dan dimasukkan di dalam perjanjian baru. Karena kurang lebih ada beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama adalah pada waktu itu ada seorang ya yang bernama Marcion. Ya, nah Marcionisme ini saudara dengan gencar, dengan giat itu membuat kanonisasi kitabnya sendiri saudara, sehingga itu dipakai saudara-saudara, dan akhirnya apa yang dibuat oleh Marcion ini sesuatu yang menyesatkan. Karena Marcionisme ini mengajarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Allah yang jahat, sedangkan Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Sehingga gereja dengan gencar, dengan cepat saudara, para bapak-bapak gereja itu merangkum kitab-kitab mana saja yang masuk dalam daftar kanonisasi atau sesuai dengan standarnya Allah. Dan akhirnya ada 66 kitab. Bahkan alasan yang kedua, banyak gereja-gereja timur saudara yang mereka itu memakai kitab-kitab yang palsu saudara, ya, kitab-kitab yang palsu, sehingga banyak umat atau banyak jemaat orang Kristen itu yang terkemiri dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita mempelajari saudara-saudara, pada waktu Alkitab itu belum dibuat, saudara, ada satu kitab namanya kitab Didache. Nah, kitab Didache ini adalah kitab yang memuat pengajaran daripada Tuhan Yesus dan juga para rasul. Dan itu dipakai saudara pada waktu gereja mula-mula, sehingga kekristenan itu saudara disatukan dengan ajaran yang ada pada waktu itu yang dirangkum saudara di dalam kitab Didache. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, ada seorang kaisar Romawi ya yang bernama adalah Diocletian ya. Dia itu sangat-sangat saudara jahat sekali ya, sehingga kurang lebih pada waktu orang Yahudi keluar dari negeri mereka pada waktu tahun 70 saudara, mereka ditindas, dianiaya, dibakar kota mereka, maka kurang lebih selama 300 tahun orang Kristen itu saudara mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan ditambah dengan Kaisar Diocletian ini yang ingin memusnahkan semua tulisan-tulisan kitab suci, bahkan juga tulisan-tulisan kekristenan abad mula-mula. Sehingga Alkitab itu saudara-saudara perlu untuk yang namanya perlu dirangkum, dievaluasi, diukur, sehingga kitab-kitab mana saja yang akan masuk di dalam kanonisasi Alkitab. Dan puji Tuhan, hari ini saya dan saudara punya 66 kitab. Ya, saudara harus mencintai, menghargai firman Tuhan. Tidak heran Yesus berkata dalam Matius pasal 5, bagaimana satu titik atau satu iota itu saja saudara tidak boleh dihilangkan oleh atau dihapus oleh siapapun juga. Barang siapa yang menghilangkan itu, maka dia mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, kalau saudara belajar tentang teks Masoret ya, bagaimana kelompok Masora ini saudara-saudara, mereka ini dengan ketat saudara mengaudit Alkitab saudara-saudara. Sehingga kalau saudara dan saya belajar, mereka itu sangat menghitung huruf-huruf ya dengan ketat, kata-kata yang ada itu dengan ketat. Bahkan mereka itu menambahkan ya huruf-huruf vokal sehingga Alkitab itu ya dibaca dengan mudah dan lebih jelas saudara-saudara. Dan mereka ini saudara-saudara rela mati untuk yang namanya Alkitab. Mereka ini rela mati untuk yang namanya kitab suci. Sehingga kalau saya dan saudara belajar firman Tuhan, tidak heran ada tokoh-tokoh Alkitab yang sangat-sangat suka akan Taurat Tuhan, cinta akan Taurat Tuhan. Ya, Rasul Paulus itu saudara-saudara membela Injil, ya, karena Injil itu adalah pesan kasih karunia daripada Allah yang harus diterima oleh orang-orang yang diselamatkan. Kemudian Raja Daud, bagaimana dia menghargai firman Tuhan, sehingga dia berkata dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Saudara bisa menemukan orang-orang yang
sangat-sangat mencintai Alkitab, ya, sangat-sangat menghargai firman Tuhan. Bahkan saya mau bilang, ya saudara-saudara, menurut data, Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang ada di dunia yang paling banyak diterjemahkan sampai hari ini. Tidak ada kitab suci, tidak ada buku manapun yang diterjemahkan paling banyak bahkan sampai hari ini selain Alkitab. Hanya Alkitab, saudara-saudara. Jadi, betapa bangganya saya dan saudara jadi orang Kristen. Kenapa? Karena di tangan kita ada 66 kitab, ya. Bagaimana saya dan saudara mau tahu tentang kehidupan, mau tahu tentang Kristus, mau tahu tentang ajaran-ajaran dasar iman Kristen, doktrin-doktrin kekristenan, teologi, kehidupan praktis, itu semua ada di Alkitab. Makanya saya dan saudara perlu untuk membaca, meneliti firman Tuhan setiap hari. Karena dengan meneliti firman Tuhan, kita akan mencocokkan kehidupan kita. Kira-kira kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum menyenangkan hati Tuhan, maka kita perlu untuk bergumul, berdoa, dan kita mau ambil komitmen untuk kita bisa mencocokkan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dan kehendaki. Ya, saudara-saudara, kira-kira ini sedikit dari penjelasan saya kepada saudara John Raba. Bahkan juga kepada kita semua yang mungkin belum tahu tentang bagaimana sejarah Alkitab ini dibuat. Satu kata terakhir, Alkitab itu tanpa salah. Ineransi Alkitab. Alkitab benar semua, saudara, tanpa salah. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kitab cabul karena mencatat tentang hal-hal yang cabul. Alkitab itu adalah kitab bagaimana sekedar kitab politik karena memuat bagaimana raja-raja Israel memerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang menjiplak dari tulisan-tulisan yang lain. Tapi saya mau berkata, Alkitab mutlak tanpa salah. Karena Alkitab adalah pengilhaman atau dinafaskan oleh Allah sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.